Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rahmadani Telambanua, NIM 4193321012, akan menjelaskan proses pembuatan instrumen soal dan rubrik penilaian. Yuk, simak terus videonya. Instrumen tes. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu. Nah, karena itu di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu. Berdasarkan jawaban yang diberikan peserta itu yang dikenai tes tersebut. Jenis-jenis instrumen tes, yaitu ada tes terbagi dalam tertulis, tes tertulis, dan tes lisan. Nah, yang kedua itu ada non-tes, terdiri dari kuesioner, skala sikap, skala penilaian, dan sosiometri. Prosedur pengembangan instrumen tes. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan tes, yang dimana dalam membuat instrumen tes itu harus diperhatikannya tujuan tes harus ada kesesuaian juga dengan tujuan umum. Nah, tujuan ini akan dicapai sangat erat kaitannya dengan tes yang diadakan, sehingga semaksimal mungkin butir tes dan tes yang digunakan dapat mencapai tujuannya. Nah, yang kedua itu analisis kurikulum yang akan dicapai. Nah, analisis ini bertujuan untuk menentukan bobot dari suatu kompetensi dasar yang dijadikan dasar dalam menentukan jumlah item atau besar atau butir tes yang tiap kompetensi dasar, butir objektif, atau bentuk uraian dalam membuat kisi-kisi tes. Nah, yang ketiga, analisis buku, modul, atau sumber lainnya. Nah, hampir sama dengan analisis kurikulum. Nah, namun dalam analisis buku ini lebih mengarah kepada bobot kompetensi dasar berdasarkan jumlah halaman, materi yang termuat dalam buku atau sumber belajar. Nah, yang keempat itu penyusunan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini kan merupakan perencanaan atau gambaran sebaran butir pada tiap-tiap kompetensi dasar. Nah, penyusunan kisi-kisi digunakan untuk menentukan sampel tes yang baik dalam arti mencakup keseluruhan materi. Nah, yang kelima itu menentukan indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, indikator pada dasarnya itu merupakan suatu ciri-ciri perilaku yang khas dari sebuah kompetensi atau perilaku yang diukur oleh suatu alat. Nah, penulisan indikator harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam itu menulis butir tes. Menulis butir tes itu dapat kita kembangkan, dan dalam menulis butir tes itu ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu butir tes yang dibuat harus valid, lalu harus dikerjakan menggunakan kemampuan spesifik tanpa dipengaruhi oleh kemampuan lain yang tidak relevan. Nah, butir tes juga harus memiliki kunci jawaban yang benar dan harus dibuat lebih terdahulu, dikerjakan atau diselesaikan dengan langkah-langkah yang lengkap sebelum digunakan pada tes sebelumnya. Hindari kesalahan ketik atau penulisan dan tetapkan sejak awal aspek kemampuan yang hendak diukur. Yang ketujuh itu ada menelaah butir tes. Nah, ada pun yang perlu diperhatikan dalam menelaah butir tes, yaitu ada penggunaan bahasanya, kesesuaian butir dengan indikator atau materi pembelajaran disampaikan, konstruksi tes sama hal dengan telaah, mandiri, pelibatan teman sejawat, dan pakar dalam bidang pengukuran merupakan hal yang penting dalam lumrah untuk dilakukan dengan tujuan memperoleh butir-butir tes yang baik secara kualitas dan konstruksinya. Yang kedelapan, revisi atau perbaikan butir tes. Nah, di sini hendaknya harus diperhatikan aspek kebutuhan juga, karena belum tentu juga masukan dari teman sejawat dan pakar dapat diterapkan langsung kepada siswa. Nah, karakteristik jenjang sekolah dan kondisi sosial siswa juga perlu diperhatikan. Reproduksi tes terbatas. Nah,
tes yang sudah melewati fase telaah dan revisi dapat diproduksi secara terbatas, dengan tujuan diuji cobakan terlebih dahulu kepada sejumlah siswa dalam suatu kegiatan uji coba tes. Nah, yang ke-10 ini lalu diadakannya uji coba tes yang dapat dilakukan dengan menggunakan data empiris dengan memberikan kepada subjek tes yang selevel atau memiliki karakteristik yang sama dengan subjek yang sesungguhnya, sehingga dikenai tes tersebut. Nah, lalu yang ke-11 itu analisis butir tes. Nah, berdasarkan data hasil uji coba tes tadi, harus adanya analisis butir soal yang meliputi validitas butir, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan fungsi pengecohan. Yang ke-12 itu revisi butir tes. Nah, revisi butir tes ini apabila butir-butir tersebut sudah memenuhi syarat, maka butir-butir ini selanjutnya dirakit menjadi sebuah tes. Akan tetapi apabila butir-butir yang valid belum memenuhi syarat berdasarkan hasil konfirmasi dengan kisi-kisi, dapat dilakukan perbaikan terhadap beberapa butir yang perlu diperhatikan yang disebut dengan revisi butir tes. Dan yang terakhir itu ada penyusunan tes. Nah, setelah dilakukannya dari awal langkah-langkah tadi, maka disusunlah tes-tes tersebut yang valid dan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan sehingga dijadikan seperangkat tes yang valid. Nah, dalam langkah-langkah penyusunan tes ini ada beberapa, yaitu menentukan tujuan penilaian, memperhatikan standar kompetensi dan standar dasar, menentukan jenis alat ukurnya, yaitu apa dia itu tes atau non-tes, atau memerlukan keduanya. Jadi perlu menentukan jenis alat ukurnya gitu. Nah, yang keempat itu ada menyusun kisi-kisi tes yang dimana dia menulis butir soal berdasarkan pedoman penskorannya, dan dalam menulis soal, penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisan soal. Prosedur pengembangan instrumen non-tes. Nah, untuk mengembangkan instrumen non-tes ini, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada menentukan tujuan penyusunan instrumen. Nah, dalam langkah awal yaitu menyusun instrumen. Yang ditetapkan tujuan penyusunan instrumen. Nah, tujuan penyusunan ini memandu teori untuk mengonstruk instrumen, bentuk instrumen, penyekoran sekaligus pemakna hasil penyekoran pada instrumen yang akan dikembangkan. Nah, tujuan instrumen ini juga perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Mencari teori yang relevan atau cakupan materi. Nah, setelah penyusunan instrumen ditetapkan, maka selanjutnya itu perlu dicari teori atau cakupan materi yang relevan. Nah, teori yang relevan digunakan untuk membuat konstruk apa saja indikator-indikator sesuatu variabel yang akan diukur. Kaitannya dengan tes itu perlu dibatasi. Cakupan materi apa saja yang akan menjadi bahan menyusun tes. Yang ketiga, menyusun indikator butir instrumen atau soal. Nah, indikator soal yang ditentukan berdasarkan kajian teori yang relevan pada instrumen non-tes. Adapun pada instrumen tes, selain mempertimbangkan kajian teori, nah, indikator yang telah bersifat khusus sehingga dapat menggunakan indikator yang disusun menjadi butir instrumen. Nah, yang keempat itu ada menyusun butir instrumen. Nah, langkah selanjutnya itu menyusun butir instrumen ini dilakukan dengan melihat indikator yang sudah disusun pada kisi-kisi. Nah, peneliti perlu mempertimbangkan bentuknya. Misalnya, non-tes akan menggunakan angket. Angket jenis yang mana? Menggunakan berapa skala? Peskorannya, analisisnya. Nah, jika penelitian akan menggunakan instrumen berupa tes, perlu dipikirkan apakah akan menggunakan bentuk objektif atau menggunakan bentuk uraian. Nah, pada penyusunan butir ini, peneliti telah mempertimbangkan peskoran untuk tiap butir sehingga memudahkan analisis. Validasi isi. Nah, validasi ini dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisi, butir instrumen, dan lembar yang diberikan kepada ahli untuk ditelaah secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang keenam, revisi berdasarkan masukan validator. Nah,
biasanya ini kan validator itu memberikan masukan. Nah, masukan-masukan ini yang digunakan untuk penelitian yang merevisinya. Nah, jika perlu, peneliti akan mengonsultasikannya lagi hasil perbaikan tersebut, sehingga diperolehnya instrumen yang benar-benar valid. Lalu, melakukan uji coba kepada responden yang bersesuaian untuk memperoleh data responden peserta. Nah, uji coba ini biasa dilakukan dalam rangka memperoleh bukti empiris. Uji coba ini dilakukan kepada responden yang bersesuaian dengan subjek penelitian. Penelitian dapat pula menggunakan anggota populasi yang tidak menjadi anggota sampel. Nah, yang kedelapan ada melakukan analisis. Nah, di sini menggunakan reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda. Setelah melakukan uji coba, peneliti memperoleh data respon peserta uji coba. Sehingga dengan menggunakan respon peserta ini, selanjutnya ada hasil penskoran yang digunakan untuk melakukan analisis reliabilitas skor, perangkat tes, dan juga analisis karakteristik butir. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan pendekatan teori, tes klasik, maupun tes respon butir. Nah, yang terakhir ada merakit instrumen. Nah, setelah karakteristik butir diketahui, peneliti dapat merakit ulang perangkat instrumen. Nah, pemilihan butir-butir dalam merakit perangkat ini lebih dipertimbangkan dalam karakteristik tertentu yang dikehendaki peneliti. Nah, misalnya tingkat kesulitan butir. Nah, setelah diberi instruksi pengerjaan, peneliti kemudian dapat mempergunakan instrumen tersebut sehingga dapat mengumpulkan data penelitian. Rubrik penilaian. Rubrik adalah deskripsi terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kinerja yang akan digunakan untuk menilainya. Nah, rubrik ini juga merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberikan tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Nah, rubrik ini juga perlu memuat daftar karakteristik yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Berbagi variasi penggunaan rubrik. Nah, pada proses pengembangan dan isi rubrik, dalam menetapkan kegiatan tugas, adapun variasi yang kemudian membutuhkan sedikit format sedikit berbeda. Nah, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan dari rubrik yang telah dibahas sebelumnya. Karena semua variasi dari rubrik ini menyertakan komponen dasar dari skala, dimensi, dan deskripsi dimensi yang diatur dalam sebuah tabel. Nah, adapun berbagi variasi penggunaan rubrik itu yang pertama adanya rubrik bertahap. Rubrik bertahap ini biasanya dipakai untuk menilai di mana proses pembuatan tugas sama pentingnya dengan hasil akhir. Nah, rubrik ini biasanya digunakan dalam waktu lama sehingga bisa menjadi alat monitoring siswa. Rubrik ini memberikan penambahan pengetahuan siswa tentang penyelesaian tugas sambil juga memberikan feedback cepat terhadap apa saja yang sudah diperolehnya sejak awal. Yang kedua, adanya rubrik makalah riset. Nah, biasanya juga untuk proyek yang perlu waktu lama. Rubrik ini juga memiliki kesamaan dengan rubrik bertahap, karena terdapat di elemen dari rubrik bertahap yang bisa diambil akan tetapi. Rubrik ini juga bisa menjadi panduan siswa untuk memulai penelitian dan juga menjadi bahan refleksi mengenai apa yang harus dilakukan semacam pengalaman. Nah, yang ketiga ada rubrik rangkap. Rubrik ini dipakai untuk merencanakan penaksiran atau perkiraan dibandingkan untuk menilai. Nah, rubrik ini biasanya digunakan untuk menilai, pada akhirnya dipakai sebagai alat penilaian dan juga tugas yang kompleks. Pendekatan portofolio rangkap menyatu sebagai semua bagian-bagian dasar dari rubrik sederhana, tetapi menciptakan rubrik-rubrik khusus untuk setiap dimensinya. Isi rubrik.
Secara singkat, scoring rubrik terdiri dari beberapa dari elemen, yaitu dimensi. Dimensi ini yang akan dijadikan dasar menilai kinerja anak didik. Nah, yang kedua ada definisi dan contoh, yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi. Nah, yang ketiga itu ada skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi. Nah, yang keempat ada standar. Standar ini yang digunakan untuk setiap kategori kinerja. Nah, rubrik ini biasanya dibuat dalam bentuk tabel dua lajur, yaitu baris yang berisi kriteria dan kolom yang berisi mutu. Kriteria dapat dinyatakan secara garis besar, kemudian dirinci menjadi komponen-komponen penting, atau dapat pula komponen-komponen ditulis langsung tanpa dikelompokkan dalam garis besar. Langkah pengembangan rubrik. Nah, yang pertama menentukan konsep keterampilan atau kinerja yang akan diasesmen. Nah, pada awal menentukan pengembangan penilaian itu, kita harus menentukan konsep keterampilan atau kinerja yang akan kita asesmen. Nah, yang kedua itu merumuskan atau mendefinisikan dan menentukan urutan konsep atau keterampilan yang akan diasesmen ke dalam rumusan atau definisi yang menggambarkan aspek kolektif dan aspek kinerja. Nah, jadi setelah kita menentukan tadi kan konsep dan keterampilan, kita itu harus menentukan urutan merumuskan, mendefinisikan dan menentukan urutan konsep ataupun keterampilan yang nantinya akan kita asesmen, yang dimana dia harus menggambarkan adanya aspek kolektif dan aspek kinerja. Nah, yang ketiga ada menentukan konsep atau keterampilan terpenting dalam tugas yang harus diasesmen. Ya, betul. Jadi kita harus menentukan konsep atau keterampilan yang memang itu penting dalam tugas yang harus diasesmen. Nah, yang keempat, menentukan skala yang akan diasesmen. Nah, adanya tadi konsep dan keterampilan yang kita pilih yang terpenting dalam tugas itu. Nah, jadi kita harus menentukan skala pada konsep ataupun keterampilan tersebut. Yang kelima, mendeskripsikan kinerja mulai dari yang diharapkan sampai dengan kinerja yang tidak diharapkan secara gradual. Deskripsi konsep atau keterampilan kinerja tersebut dapat diikuti dengan memberikan angka pada setiap gradasi atau member deskripsi gradasi. Nah, deskripsi kinerja ini mulai dari yang diharapkan. Nah, maksudnya di sini adapun kinerja yang kita harapkan, adapun yang tidak. Nah, dari deskripsi konsep ataupun keterampilan tersebut, kita dapat memberikan angka atau penilaian di setiap gradasi atau memang konsep pada ataupun keterampilan tersebut. Nah, yang keenam ada melakukan uji coba dengan membandingkan kinerja atau hasil kerja dengan rubrik yang telah dikembangkan. Nah, sebelum kita mengembangkan rubrik ini, pastinya ada sebelum ada orang lain yang membuat rubrik penilaian ini. Nah, jadi kita tuh melakukan uji coba. Dengan uji cobanya itu dengan membandingkan yang telah kita kerjakan dengan yang telah diuji coba, yang telah selesai pada penilaiannya, rubrik penilaiannya. Nah, dengan cara kita membandingkan kinerja atau hasil kerja dengan rubrik yang telah dikembangkan. Jadi membandingkan bagaimana konsep dan keterampilannya. Nah, yang ketujuh, berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja atau hasil kerja dari uji coba tersebut, kemudian dilakukan revisi terhadap deskripsi kinerja maupun konsep dan keterampilan yang akan diasesmen. Nah, berdasarkan hasil penilaian tersebut, ada kinerja, hasil kerja dari uji coba tersebut, kita melakukan revisi terhadap deskripsi kinerja maupun konsep dan keterampilan yang akan diasesmen. Yang kedelapan, ada memikirkan kembali tentang skala yang digunakan. Nah, kita telah menentukan skala. Nah, bagaimana dengan konsep dan keterampilan yang sudah kita revisi tadi, kita pikirkan kembali bagaimana skala yang telah digunakannya. Gitu.
merevisi skala yang digunakan. Nah, tadi kan kita ada skala, jadi kita revisi kembali bagaimana apakah yang konsep ataupun kinerja keterampilan yang telah kita revisi, lalu kita menentukan skalanya lagi, kita harus merevisi bagaimana skala yang digunakannya. Adanya contoh rubrik penilaian non-tes. Di sini contoh rubrik penilaian yang saya tampilkan ini adalah penilaian presentasi. Nah, ada di sini nama kelompoknya Newton 1. Materinya itu ada rangkaian listrik seri talok. Nah, adapun kriteria penilaiannya di sini ada penguasaan materi, alat peraga dan PowerPoint, kekompakan atau pembagian kerja dan penyampaian. Nah, di sini sudah ada skala-skalanya. Kalau nilai 20 sampai 39 berarti kurang, 40 sampai 59 itu dikatakan cukup. Nah, 60 sampai 79 itu dikatakan baik dan 80 sampai 98 itu sangat baik. Nah, di sini telah dilakukannya penguasaan materi. Nah, di penguasaan materi maka diberikan nilai 80. Nah, jika 80 berarti dia sangat baik. Nah, yang kedua itu alat peraga dan PowerPoint. Dia mencapai nilai 95. Nah, jadi dia termasuk dalam kategori sangat baik. Kriteria penilaiannya itu sangat baik. Nah, yang ketiga itu kekompakan dan pembagian kinerja, pembagian kerja. Nah, di sini itu nilainya 79. Nah, di sini dia termasuk baik. Baik ya, baik. Nah, yang keempat itu penyampaian. Nah, dalam penyampaian mungkin mereka sangat bagus, jadi dikasih nilai 92 itu termasuk dalam kategori sangat baik. Beginilah contoh rubrik penilaian non-tes dalam rubrik penilaian presentasi. Demikianlah penjabaran tentang pengembangan instrumen tes dan rubrik penilaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.